Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wa salamu ala toha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu wa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan para pendengar kaum muslimin rahimakumullah. Allah SWT berfirman dalam surat Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Kami wasiatkan pada manusia agar supaya berbuat baik pada kedua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya pun dengan susah payah pula. Maka mengandungnya sampai memisahkan dari susuannya selama 30 bulan, sehingga bila dia mencapai masa dewasa dan sampai berumur 40 tahun, maka dia berkata, Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku bagian untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan padaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk berbuat baik yang Engkau ridhoi, serta perbaikilah aku di dalam mengasuh anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepadamu, dan sungguh aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri, yakni muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kanat Lailatul Jumu'ati ya'ti qabri alfu malakil li ziyarati wa idza qada'u ziyaratah yasikhuna fi masyarikil ardi wa magharibiha wa kullu man syami'uhu yusalli alayya dabu bi salawatihi hatta yad'uha tahtal arsh wa yaqulun Ya Rabbana hadi salatu fulan ibni fulan wa yaqulu Allah ta'ala inni sallaitu alaihi amsalha idhabu biha ila Jibril yad'uha indahu hatta ta'ti sahibaha yaumal qiyamah wa sya'akhudtuha fi mizani zalikal musalli wa ta'ti lahu tilka salati wa yarjuhu biha al-mizanu wa yamdi sahibuha ilal jannah. Apabila telah hari Jumat, maka datanglah di kuburku 1000 malaikat untuk menengokku. Apabila selesai menengok, mereka berjalan di dunia timur dan di dunia barat
tiap-tiap orang yang mereka dengar membaca salawat untukku, maka mereka membawa salawatnya itu sehingga mereka meletakkannya di bawah aras. Lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, ini adalah salat fulan bin fulan. Allah Ta'ala berfirman, sungguh aku bersalawat untuknya sebanyak itu pula, dan bawalah salat itu kepada Jibril, agar supaya dia meletakkan salawat itu padanya, sehingga salawat itu akan datang kepada pembacanya pada hari kiamat. Dan akan aku letakkan salawat itu di timbangannya orang yang membacanya. Dan salawat itu nantinya datang pada yang membacanya, maka timbangannya pun menjadi berat, dan pembacanya terus menuju ke dalam surga. Dikatakan bahwa turunnya ayat tersebut sehubungan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ayahnya yaitu Abu Quhafah, ibunya yaitu Ummul Khairi, dan putra-putranya, serta sehubungan dengan dikabulkannya doa mereka. Maka sesungguhnya ya Abu Bakar radhiyallahu anhu telah beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, sedang dia baru berumur 38 tahun, dan dia berdakwah mengajak mereka ketika dia berumur 40 tahun. Dan dari sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor belum ada seorang pun yang masuk Islam, maupun dua orang tuanya, anak-anaknya yang laki-laki maupun anak-anaknya yang perempuan, selain Abu Bakar radhiyallahu anhu saja. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana bari'um mimman lam ati haqqa walidayhi. Faqultu ya Rasulullah, fa illam yakum ma'ahu syai'. Qal idza sami'a qaulahuma falyakul sam'a wa ta'atan wa la yakul lahumā uffi wa la tanharhuma wal yakul lahumā qawlan karīma. Aku berlepas diri dari orang yang tidak menunaikan hak dua orang tuanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apabila dia tidak punya apa-apa? Beliau bersabda, kalau dia mendengarkan kata-kata keduanya, supaya dia mengatakan, aku perhatikan dan aku taati. Dan jangan dia mengatakan, Gus, dan jangan pula dia membentak keduanya. Bahkan hendaknya dia berkata kepada keduanya dengan kata-kata yang mulia atau sopan. Atau seperti pernah dikatakan, telah diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu berkata, wahai Rasulullah, berilah aku wasiat yang bisa aku manfaatkan di dunia dan akhirat. Maka beliau Nabi SAW bersabda, apakah engkau masih mempunyai ayah dan ibu? Dia menjawab, ya, masih. Beliau bersabda, apabila engkau menunaikan hak keduanya, serta engkau mau memberi makan kepada keduanya, maka bagi engkau tiap-tiap suap diganti dengan sebuah istana di surga. Telah benar sabda Rasulullah, dan telah datang juga seorang laki-laki lalu berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku masih mempunyai ibu yang juga dia aku beri belanja, sedang dia menyakiti hatiku dengan kata-katanya, maka bagaimana aku berbuat? Maka beliau Nabi SAW bersabda, demi Allah, seandainya engkau potong dagingnya, maka engkau belum menunaikan seperempat haknya. Tidakkah engkau tahu bahwa surga itu di bawah telapak kaki para ibu? Orang laki-laki itu menjadi terdiam lalu berkata, demi Allah, aku tidak mengatakan kepadanya apa-apa. Kemudian orang laki-laki mendatangi ibunya dan mencium kedua telapak kakinya seraya berkata, wah ibu, seperti itulah Rasulullah SAW menyuruhku. Nabi SAW telah menuturkan sebuah hadis yang panjang, dan yang akhirnya beliau bersabda, wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyam ma min abdir razaqahu wa hu malan thumma barra walidayhi illa kana ma'i fil jannah. Faqala rajulun ya Rasulullah, fa illam yakul lahu walidani fid dunya fama yaf'al? Qala
yatasaddaqu anhuma bid'amid du'ami wa qira'atil qur'ani wad du'a. Fa in tarakahuma faqad aqwahuma wa man aqwahuma faqad asah. Faqal ma min abdin sallal fariidata wa ta'ali walidayhi bil maghfirati illa istajaba Allah ta'ala law du'aahu wa ghafara lahu bi barakati du'aihi law ma walau kana fasiqain. Demi Allah yang telah mengutusku dengan sebenar-benarnya sebagai Nabi, tidak seorang hamba pun yang diberi rezeki harta oleh Allah Ta'ala kemudian dia berbuat baik pada kedua orang tuanya, kecuali dia bersama-samaku di dalam surga. Maka orang laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, apabila dia sudah tidak mempunyai dua orang tua di dunia, maka apakah yang dia berbuat? Beliau bersabda, supaya dia bersedekah, berderma untuk keduanya, dengan memberikan makanan dan membaca Al-Quran atau berdoa. Apabila dia meninggalkan keduanya, maka dia telah berani pada keduanya, dan barang siapa berani pada keduanya, maka sungguh dia telah berbuat durhaka. Dan beliau bersabda, tidak seorang hamba pun yang mengerjakan sholat fardu dan berdoa untuk kedua orang tuanya dengan memohonkan ampunan kecuali Allah Ta'ala mengabulkan doanya, dan dia Allah mengampuni dia dengan berkah doanya untuk kedua orang tuanya, meskipun kedua orang tuanya itu fasik. Dari Abu Dzarin Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya li ziyarati walidayhi kataballahu ta'ala lahu bi kulli qatwatin mi'ata hasanatin wa mahanhu mi'ata sayyi'atin wa rafa'alahu mi'ata darajatin fa idza jalasaya baina yadayhima wa takallama ma'ahuma bitayyibil kalami a'tahu Allah ta'ala yawmal qiyamah nurayam yash'a baina yadayhi fa idza kharaja min indihima kharaja maghfuran lah." Barang siapa berjalan untuk menengok atau mengunjungi kedua orang tuanya, maka Allah Ta'ala mencatat baginya tiap-tiap langkah atau 100 kebagusan. Maka Allah Ta'ala mencatat baginya tiap-tiap langkah akan 100 kebagusan, dan ya Allah menghapuskan daripadanya 100 kejelekan, serta mengangkat baginya 100 derajat. Apabila dia duduk berhadapan kedua orang tuanya, serta berbicara dengan keduanya dengan kata-kata yang baik atau sopan, maka besok di hari kiamat Allah Ta'ala memberikan padanya sinar yang memancar di hadapannya. Apabila dia keluar kembali dari keduanya, maka keluarnya itu dengan mendapatkan ampunan. Dan telah diriwayatkan bahwa ada zaman Umar radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki pedagang. Pada suatu hari ibunya datang padanya minta sesuatu untuk nafkah hidup dirinya. Maka istri pedagang itu berkata, sungguh ibumu itu mengendaki kita ini ditinggalkan dalam keadaan fakir. Apabila dia tiap-tiap hari minta seperti ini, maka ibunya menangis dan terus kembali, sedang anaknya juga tidak memberinya apa-apa. Ketika dia berdagang itu bepergian dalam sebagian perantauannya dengan membawa dagangan, tiba-tiba ada beberapa pembegal yang keluar serta merampas apa-apa yang dia bawa. Kemudian mereka menangkap orang laki-laki pedagang itu dan memotong-motong tangannya serta mengalungkan tangannya pada batang lehernya dan meninggalkannya terlempar berlumuran darah di jalan. Kemudian ada suatu kelompok yang melewati orang laki-laki pedagang itu dan membawa ke rumahnya. Maka ketika para ahli kerabatnya sama masuk menengoknya, dia berkata kepada mereka, ini adalah balasan untukku. Sekiranya aku memberikan 1 dirham saja kepada ibuku, dengan tanganku sendiri tentu tanganku tidak dipotong seperti ini, dan harta daganganku pun tidak dirampas. Maka ibunya pun datang menengoknya seraya berkata, hai anakku,
sungguh aku turut mengeluh kepada engkau dengan apa yang telah diperbuat oleh musuh terhadap engkau itu. Kata laki-laki anaknya, wahai ibuku, ini semua adalah sebab dosaku terhadap ibu, maka aku minta kerelaan ibu. Ibunya menjawab, hai anakku, sungguh aku telah rela kepadamu. Maka tatkala waktu malam telah datang, tangan laki-laki itu kembali seperti semula dengan kuasa Allah Ta'ala. Telah dihikayatkan pula bahwa ada seorang laki-laki tua atau syekh yang tersohor dengan sifat utamanya. Maka pada suatu hari dia pergi ke Mekah. Sedang ibunya tidak merelakan dia pergi ke Mekah, dan dia pun tidak mampu minta kerelaan ibunya, sehingga dia terus pergi. Ibunya mengikutinya dari belakang serta berdoa, wahai Tuhanku, anakku telah membakar aku dengan api perpisahan, maka timpakanlah padanya suatu siksaan. Si ibu pun merendahkan diri dan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Tatkala syekh itu sampai di sebuah kota, waktunya sudah malam, maka dia masuk ke dalam masjid untuk beribadah. Pada malam itu juga ada pencuri yang masuk ke sebuah rumah, sedang pemilik rumah itu mengetahui bahwa ada pencuri di dalam rumahnya. Pencuri itu lari ke dekat masjid dan dikejar oleh orang banyak. Ketika mereka itu sudah sampai di pintu masjid, maka pencuri itu menghilang, lalu mereka berteriak, pencurinya di dalam masjid. Kemudian mereka masuk ke masjid semuanya, dan mereka melihat syekh itu sedang berdiri mengerjakan sholat. Pada saat itu juga mereka menangkap syekh dan menggiringnya kepada raja atau penguasa di kota itu. Maka penguasa kota itu memerintahkan agar kedua tangannya dan kedua kakinya dipotong dan kedua matanya dikeluarkan. Mereka melaksanakan perintah itu dan segera memotong kedua tangannya serta kedua kakinya, serta mengeluarkan kedua buah matanya. Seraya berseru di pasar, inilah balasan orang-orang yang mencuri. Kata saya, jangan kamu sekali mengatakan seperti itu. Akan tetapi katakanlah, ini adalah balasan orang yang bermaksud tawaf di Mekah dengan tidak mendapatkan izin ibunya. Ketika mereka itu mengetahui bahwa dia itu orang alim dan mengetahui pula keadaannya yang sebenarnya, maka mereka sama menangis serta sama bersedih hati, lalu mengembalikan syekh itu kepada ibunya serta meninggalkannya di pintu tempat ibadah. Dan di dalamnya sudah ada ibunya berseru kepadanya seraya berkata, wahai Tuhanku, sekiranya engkau telah memberikan percobaan kepada anakku ini dengan satu ujian musibah, maka kembalikanlah dia padaku sehingga aku bisa melihatnya. Maka saya itu berseru, aku adalah musafir yang lapar, maka berilah aku makan. Kata ibunya, datanglah engkau ke pintuku. Kata syekh, aku tidak punya kaki untuk berjalan kepada engkau. Kata ibunya, ulurkanlah tanganmu. Kata syekh, aku tidak punya tangan. Kata si ibu, kalau aku memberi makan padamu, maka terjadilah perbuatan haram antara aku dan engkau. Kata syekh, jangan takut karena aku sudah tidak mempunyai mata. Maka si ibu mengambil sepotong roti dan air yang sejuk dengan kendi lalu diberikan padanya. Ketika syekh itu mengetahui ibunya, maka dia meletakkan wajahnya pada telapak kaki ibunya seraya berkata, aku adalah anak ibu yang durhaka. Maka si ibu menjadi tahu bahwa dia adalah anaknya, dan dia pun menangis seraya berkata, wahai Tuhanku, kalau keadaan kami seperti ini, maka cabutlah ruhku dan ruh anakku, sehingga orang-orang tidak mengetahui wajah kami yang menjadi cemar ini. Belum sampai sempurna perkataannya, maka ruh keduanya sudah melayang. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, aku duduk bersama-sama dengan Nabi alaihi salatu wasallam, bersama-sama dengan beberapa sahabat. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki sambil bersalam, assalamualaikum. Kami semua menjawab, waalaikumsalam. Orang laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, sungguh Abdullah bin Salam mengundang engkau untuk meninggalkan pesan pada engkau, sebab dia dalam keadaan sakit dan akan meninggal dunia. Tatkala beliau mendengar hal itu, beliau berdiri kemudian bersabda, marilah kita sekalian berdiri dan menengok saudara kita Abdullah.
Kemudian beliau Nabi SAW pergi dan duduk di dekat kepala Abdullah seraya berkata, "Hai Abdullah, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah yang sendirian, tidak ada sekutu baginya, dan sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Beliau Rasulullah SAW mengucapkan syahadat itu 3 kali di telinga Abdullah, sedang dia tidak mau mengucapkannya atau menirukannya. Maka beliau Nabi SAW mengucapkan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Kemudian beliau Nabi SAW bersabda kepada sahabat Bilal radhiyallahu an, "Hai Bilal, pergilah engkau kepada istrinya dan tanyakan kepadanya dari perbuatan suaminya." Maka si istri itu berkata, "Demi hak Rasulullah, sejak hari dia mengawiniku, belum pernah aku melihat dia meninggalkan sholat berjamaah di belakang Rasulullah. Dan tidak satu hari pun yang berlalu melainkan pada hari itu dia selalu bersedekah dengan sesuatu. Hanya saja ibunya tidak merelakan dia." Maka beliau Nabi SAW bersabda, "Datangkanlah ibunya padaku di sini. Datangkanlah ibunya kepadaku di sini." Kemudian Bilal berangkat kepada ibunya dan berkata, "Kabulkanlah, datanglah engkau kepada Nabi SAW." Kata si ibu, "Untuk apa yang demikian itu?" Bilal menjawab, "Beliau berbuat islah atau mendamaikan engkau dengan anakmu Abdullah, dan sungguh dia akan meninggal dunia." Kata ibunya, "Demi hak Rasulullah aku tidak akan pergi, dan aku tidak akan menghalalkannya sejak di dunia sampai di akhirat, dari sebab dia telah menyakiti hatiku." Kemudian dia tetap enggan dan tidak mau datang. Maka Bilal datang kepada Nabi SAW dan memberitahukannya. Kemudian beliau Nabi SAW bersabda, "Hai Umar dan Ali, datangkanlah dia kepadaku." Keduanya pun pergi kepada si ibu itu. Ketika keduanya sudah sampai dan masuk ke rumahnya, maka berkata, "Hai perempuan tua, sungguh beliau Nabi SAW memanggil engkau." Kata perempuan itu, "Apakah yang beliau kendaki dariku dan apa keperluannya kepadaku?" Keduanya Umar dan Ali berkata kepadanya, "Engkau harus pergi bersama kami." Perempuan tua itu pun terpaksa berangkat sehingga sampai kepada beliau Rasulullah SAW. Maka beliau Nabi SAW bersabda, "Hai perempuan tua, lihatlah anakmu ini dan perhatikanlah keadaannya." Tatkala melihat serta memperhatikannya, dia berkata, "Hai anakku, demi Allah aku tidak akan menghalalkan hakku terhadap kamu di dunia sampai di akhirat." Maka beliau Nabi SAW bersabda, "Hai perempuan tua, takutlah kamu kepada Allah Azza wa Jalla yang maha mulia lagi maha tinggi, dan halalkanlah anakmu ini." Kata perempuan tua itu, "Bagaimana aku menghalalkannya, sedang dia telah memukulku dan telah mengusirku dari rumahnya hanya karena istrinya. Maka dia menyakiti hatiku dan durhaka kepadaku." Maka beliau Nabi SAW bersabda, "Sungguh hakmu atas tanggunganku apabila engkau menghalalkannya." Kata perempuan tua itu, "Aku bersaksi, hai Rasulullah, dan hai orang-orang yang sama dengan engkau, bahwa sungguh aku telah menghalalkan anakku ini." Maka beliau Nabi SAW bersabda, "Hai Abdullah, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah." Maka Abdullah pun mengucapkan syahadat itu dengan keras, kemudian meninggal sesudah itu. Tatkala kami semua sudah mensolatinya dan mengebumikannya, beliau Nabi SAW bersabda, "Hai kaum muslimin, ketahuilah barang siapa yang masih mempunyai ibu dan dia tidak berbuat baik kepadanya, maka dia akan keluar dari dunia ini atau meninggal dunia dengan tanpa syahadat." Dari Anas radhiyallahu an bahwa beliau Nabi SAW bersabda, "Ma mir rajulin mata walidahu wa huma ghairu radiyaini anhu illa akhrajahu ruhahu ala ghairi syahadatin wa la yakhruju min qabrihi illa wa ala wajhi maktubun hadza ja'u man aqwa walidayhi."
Tidak seorang laki-laki pun yang telah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, sedang keduanya tidak merelakan padanya, kecuali Allah akan mengeluarkan ruhnya tanpa mengucapkan syahadat, dan dia tidak akan keluar dari kuburnya kecuali tertulis di wajahnya, ini adalah balasan orang yang berani durhaka kepada kedua orang tuanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa dia berkata, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin anahu wa ta'ala malan thumma lam yu'addi haqqa walidayhi illa ahfadallahu azza wa jalla amalahu wa adaqahul adabal alim." Tidak seorang hamba pun yang dianugerahi rezeki harta oleh Allah Ta'ala kemudian dia tidak menunaikan hak kedua orang tuanya, kecuali Allah Ta'ala menghapuskan amal baiknya dan menyiksanya dengan siksa yang pedih. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridhar Rabbi fi ridhal walidain, wa syuktur Rabbi fi syuktil walidain." Kerelaan Tuhan itu pada kerelaan kedua orang tua, dan murka Tuhan itu pada kemarahan kedua orang tua. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah perintah agar supaya ayah itu ditaati dan dimuliakan. Maka barang siapa yang mentaati ayahnya, sungguh dia sudah mentaati Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang menjadikan ayahnya marah, maka sungguh dia telah menjadikan Allah murka. Dan ini adalah ancaman yang keras yang menunjukkan bahwa berani mendurhakai kepada ayah itu dosa besar. Dari itu bisa diketahui lebih-lebih terhadap ibu, demikian juga demikian diterangkan di At-Taisir, karena sesungguhnya hak ibu itu lebih banyak. Maka seharusnya orang-orang berakal berhati-hati agar supaya tidak berani durhaka kepada kedua orang tuanya. Kata seorang ahli fikih Abu Laits rahimahullah, kalau tahu Allah SWT tidak menuturkan di dalam kitabnya, yakni Al-Quran, mulianya kedua orang tua dan tidak berwasiat berbuat baik kepada keduanya, sesungguhnya sudah bisa diketahui bahwa dengan akal bahwa sesungguhnya memuliakan keduanya itu wajib. Maka menjadi suatu kewajiban bagi orang yang berakal mengetahui kemuliaan keduanya serta menunaikan hak keduanya dan berusaha untuk memperoleh keridhaan keduanya. Bagaimana tidak? Karena sesungguhnya hal itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di semua kitabnya, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Furqan, yakni Al-Quran. Dan dia Allah pun telah memerintahkan agar supaya mentaati keduanya di semua kitabnya, dan juga memberikan wahyunya kepada semua utusannya, serta mewasiatkan badannya kepada mereka agar supaya mereka muliakan kedua orang tuanya, serta mengetahui hak-hak keduanya. Dan dia Allah telah menjadikan keridhaannya pada keridhaan kedua orang tua, dan murkanya pada kemarahan kedua orang tuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian jelas apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan hikmahnya bagi kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.